Baladewa ya, atau Once Michael Gangs, pasti pengen tahu nih Cak. Apa ide dasar lahirnya Mayosi restoran ini? Jadi waktu ibu saya masih hidup, dia sempat ke tempat ini dan dia suka. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia, hari ini gua ada di BSD City dan di salah satu spot yang terbaik di BSD City yaitu di Mayosi Cafe. Mayosi Cafe ini menjadi keren karena pemiliknya adalah siapa lagi kalau bukan Once Michael. Gila lo kalau nggak mampir di sini. Sekarang gua mau ketemu Once, mudah-mudahan dia ada di sini. Nah, selamat malam. Ada kan orangnya. Dan gua mau bawa kabar ini doang. Mantap nih, mampir sini. Ini dari siapa nih? Abi. Salam, nanti kapan mau naik sana. Sip. Aman ya? Sadar. Tinggal. Oke, Cek. Akhirnya gua nyampe di sini. Bapak itu udah datang? Iya. Ini sebetulnya ini lagi ngapain nih? Malam ini. Nih guys, Once lagi ada di kafe miliknya ya. Jadi ini kafe keluarga. Mayosi itu adalah nama dari ibu. Jadi Diksi Mayosi itu nama ibu Yosi, ibunya Once. Jadi dipanggil Mama Yosi. Ya udah, Mayosi disingkat Mayosi. Iya, Mama Yosi jadi Mayosi. Jadi ibu gua tuh dulu semasa hidupnya jago banget masak. Jago banget, cuma nggak pernah sempet bikin toko atau restoran. Nama nyokap ya? Nama nyokap gua Mama Yosi, nama lengkapnya itu Josephine dia. Panggilannya Yosi. Oh, Mama Yosi jadi Mama Yosi. Josephine. Dia jago masak waktu masa hidup ya. Iya. Tapi nggak pernah bikin restoran. Apa masakan almarhumah yang paling enak? Yang Banyak kok, ikan bakar, ikan cakalang. bakar. Ada di sini. Ada. Terus apa ya? Boleh menunya nih. Nih guys, lihat. Ya ini kue-kuenya, spesialnya. Ini kue lebaran ada nih. Ini juga nih resep Mama Yosi nih ya. Di situ ada kelapa tart tapi lagi habis. Kelapa tart habis. Ini nastar. Ini nastar resep Mama Yosi juga. Ya. Ini apa sih? Menunya Cek. Nggak semua sih karena kan dia udah meninggal ya. Oke, ini khas banget Ini nih. ayam Nasi ayam woku, nasi cakalang pampis. Khas Kawanua banget ya. Nasi roa. Nasi roa dan telur. Gue pengen coba ini kayaknya. Tapi ada makanan Eropa juga. Ada Eropa spaghetti, Spaghetti, sirloin sambal mata. Ini favorit nih. sirloin sambal mata. Sirloin sambal mata. mata. Tapi ini resep nyokap semua nih. Enggak semua. Enggak semua. Yang tadi yang kayak gini Beberapa yang lah, masakan ya. ini. Oh. Nih ada panada khas Kawanua, khas Manado ya. Singkong goreng, tahu, kroket. Cek. Nih, gua dan pasti teman-teman di rumah Baladewa ya. Atau Once Michael Gangs pasti pengen tahu nih Cek. Apa ide dasar lahirnya Mayosi restoran ini? Jadi waktu ibu saya masih hidup, dia sempat ke tempat ini dan dia suka. Ada di sini? Boleh. Jadi waktu ibu gua masih hidup, dia sempat ke sini, lihat tempat ini dan dia suka. Dia suka dan dia berharap bahwa anak-anaknya bikin usaha dong bareng-bareng gitu, ya kan? Di sini? Di sini. Ya udah kita bikin. Kebetulan kan kakak gua tinggalnya di sebelah Di kompleks ini. ke sini. Ini kompleks apa sih namanya? Banyak Park, Vanya Park. BSD. Ya. Iya. Kakak gua kan tinggal sini, terus nyokap gua kan sering bolak-balik. Dia suka lihat Suasana di sini. suasana sini, terus ada danau. Ada view danau di sana. Dia bilang kalian bikin usaha dong, rame-rame gitu kan. Turunan. Turunan gitu ya. Udah kita bikin, kita wujudkan.
Dan kejadian. Iya. Ini lukisan nyokap gua. Ini. Oh, tapi dibesarkan. Ini kan Iya, tapi wallpaper. ini apa? Aslinya lukisannya segede meja ini lah. Ya, lukisan segede ini. Ini meja ini. Terus di ini dia apa namanya? Di print out, repro. Di repro Produksi jadi segini. Ya, mama gua dulu waktu masih hidup lumayan Produktif. melukis. Tuh, ada namanya Josephine. Iya. Ini menarik banget nih, Cek. Baru tahu. Lukisannya banyak dia dulu sampai Anak-anaknya nyokap ada berapa sih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mbak ya, apa tuh? Ada 5 bung. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti ini lukisan yang tahun berapa nih, Cek? 2008. Ini lukisan terakhir apa lukisan? Wah, ini lukisan awal dia. Guys, ini keren banget ya. Akhirnya dia udah lukis muka orang mirip. Once bersaudara 5 orang. Dan salah satu lukisan yang akhirnya didedikasikan di Resto Mayoshi ini adalah ini. Ini ada kembang, ada 5 kembang. Ya, kebayang gua 5 anak ya. Once kira-kira yang warna agak-agak gelap gitu loh. Ya, itu bagus. Yang itu yang down. Yang sebelah kanan keren. Ya, nyokap gua banyak banget bikin lukisan di rumahnya tuh. Wah, lukisan dia semua, dari gambar gua sampai dedaunan, sampai muka orang, sampai muka bokap gua sendiri. Mukanya Once ada nggak dilukis sama nyokap? Nggak ada, belum ada, Belum sempat. Ada juga mukanya kakak gua yang perempuan dan cucunya. Itu lukisan nyokap itu dibiarin sebagai lukisan aja, terus dipajang atau dijual? Kayaknya mungkin dia pernah jual untuk ya? untuk cari dana ya. Iya. Untuk cari dana sempat dijual. Buat Cover cari albumnya Once pernah nggak dilukis sama nyokap? Oh enggak. Enggak. Sayang banget. Iya. Sayang juga ya nanti. Waktu itu nggak kepikiran. Iya. Lalu apa yang paling mengesankan? Nice memory. Oh nyokap With gue mom. tuh, oh ya semua memori bagus lah, sama dia baik lah. Orang yang lembut banget, baik, terus pengertian, perfect mom. Jadi perfect mom, mama yang sempurna ya. Jadi buat gue aktif, aktif untuk melayani orang lain juga ya. Nggak pernah hidup buat diri sendiri, nyokap gue. Sibuk dengan semua yang baik. Aktivitas sosial. Untuk orang lain, buat anak-anaknya, buat cucunya, nggak pernah punya ego sendiri, malah sangat sedikit egonya tuh. Buat diri sendiri Kalau pakai tuh. baju itu aja kan, sampai kadang-kadang kalau temen-temennya datang tuh nyokap gue pakai baju gitu aja gitu. Sekali ini nyokap gue pakai baju yang baru dia Ketahuan banget. gitu. Jadi nyokap gue kalau beli baju tuh baju barunya cuma nyangkut cuma digantung di lemarinya aja. Orang nggak punya ego, itu yang gue kenal. Sama masakannya selalu enak. Nah itu, apa masakannya nyokap yang kita bisa kenang nih yang ada di sini, Cek? Oh, aduh, apa yang mana Apa ya? Masakan. woku, terus ya kue-kue, terus sebenarnya Yang cakep, yang roa tadi itu nasi roa. Nasi roa telur. iya. Makanan itu enak banget. Sebenarnya banyak banget yang bisa, cuman belum sempat ditaruh di sini, belum sempat dijual. Kalau Ikan cakalang, wah dia kalau bikin cakalang itu tongkol sebenarnya. ya ikan tongkol, dia apa yang namanya nyokap bakar? Dibakar, Terus disuir-suir. mantep banget. Dengan apa? Dabu-dabu ya? Sulit ya, pakai sambal gitu. Banyak sih dia, sup juga, Brandebon juga enak, cuman kita belum jual. Masa kecil itu kan di daerah elit di bilangan Jakarta Selatan. Sampai Ahmad Dhani bikin lagu buat Dewa tuh Selatan Jakarta tuh, itu dia mendedikasikan betapa kehidupan gaya hidup di Jakarta Selatan itu high class gitu. Dan Once ada di sana, di Pondok Indah pula aja. Gimana sih masa kecilnya Once itu di Pondok Indah? Ya kurang lebih sama dengan tinggal di BSD zaman sekarang. Bupati Hijau, teratur. Ada kompleks ada sport club,
Elit kompleks. Ya, lengkap banget di sana dulu. Dan itu tempatnya masih banyak masih banyak lahan kosong. Gitu. Sama persis seperti di sini zaman sekarang. Masih banyak lahan kosong di mana-mana. Tahu-tahu penuh ya. Tahu-tahu makin lama penuh. Dulu sih tempat kita main sepeda di mana-mana di sana. Banyak bukit-bukit kan Pondok Indah dulu. Pondok Indah Mall dulu nggak ada. Itu isinya bukit tinggi, tiga buah bukit tinggi. Di atasnya ada rumah. Jadi main mini cross tuh ya, sepeda mini. Sepeda cross gitu kan. Iya. Main situ. Ya kalau untuk ukuran dulu keren lah. Tapi kan dulu dibilang daerah Pondok Indah itu daerah borju. Apakah Once masuk dalam lingkungan yang borju itu? Ya cerita lah, gue Ya pengen. sebenarnya dengan sendirinya teman-teman yang kita kenal di situ kan memang banyak yang anak-anak meskipun nggak semua ya. Iya. Banyak yang Kalangan tinggal di daerah. sana gitu. Dari- Kalau tempat gue tinggal sih sebenarnya biasa aja. Ya, tapi kan tetap cuma di yang Pondok Indah. yang di Pondok Indah yang lebih besar itu tuh banyak juga teman-teman dari itu. Cuman yang menarik adalah bahwa mereka tuh anak-anak baik yang low profile, menurut gue nggak suka nunjukin Kemewahan gitu. kemewahan yang begitu. Nggak pamer. Ya, biasa aja. Ya kebetulan aja Once ketemu yang nggak pamer, tapi ada yang pamer juga kan, Jen? Ya ada lah, tapi kayaknya nggak kelihatan juga dia pamer buat apa. Yang lain juga punya. Kau Nggak ada gunanya. dia mau pamer buat siapa? Nggak ada gunanya kayak temen-temen dulu yang mau pamer kemana gitu. Yang lain juga sebenarnya punya juga gitu. Iya. Gimana? Jadi nggak ya terus dia. Lu gimana? Apa keluarga lu sendiri sama lu terus lingkungan itu gimana apa? Orang tua misalnya, apakah orang tua ikut memberikan apa keseimbangan gitu? Karena gue lihat hari ini guys, Once sama sekali nggak memberi kesan sosok yang sebagai sosok yang famous, yang populer. Ya boleh dibilang punya apa aja yang dia mau, tapi dia tetap santai aja aja. Keluarga gimana waktu itu? Karena keluarga gua nggak mengajarkan apa ya nafsu untuk mencari uang sebanyak mungkin, lalu kita tuh harus sukses setinggi langit, lalu kemudian merasa puas dari itu semua. Nyokap bokap gue, keluarga gue tuh mengajarkan pentingnya ini aja, apa hubungan baik ya, apalagi hubungan baik keluarga itu yang penting. Lo nggak akan bisa menikmati apapun tanpa hubungan baik. Ya, jadi invest waktu untuk bikin suasana rukun di rumah sama especially sama keluarga ya. Keluarga lingkungan di sekitar. Iya, sekitar itu nggak perlu segala macam. Bukan nggak perlu. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Uang itu penting. Kalau uang bikin lu berantem, ini nggak usah cari duitnya. Ngapain kaya tapi tiap hari berantem? Nggak usah. Cukupan aja lah. Nyokap gue sama sekali nggak materialistis ya. Nggak merasa gue ini lebih hebat dari saudara-saudara gue karena gue terkenal. Atau mungkin karena gue lumayan punya karir atau punya uang. Sama sekali nggak ada perbedaan. Semua itu punya apa ya, punya nilai masing-masing lah gitu ya, masing-masing anak-anaknya. Jadi kita nggak biasa lihat sesuatu dari perspektif dari komersial, materialisme ya, materialisme gitu. Ya, biasa aja. Biasa lihat semua orang tuh punya value, punya nilai, semua orang tuh punya nilai. Semua orang harus disapa, semua orang punya problemnya masing-masing gitu. Ya, lu waktu kecil kan ngelihat kemewahan di lingkungan Pondok Indah tuh. Iya. Ya, terus dan emang lu ada di dunia itu. Teman sekolah dulu relatifly dari orang-orang berkecukupan ya. Iya. Mereka juga ya nyaman-nyaman aja sih. Cuma itu nggak membuat teman-teman juga stop atau merendahkan orang lain. Gua rasa mereka banyak dari yang gua kenal baik-baik aja tuh. Nggak kelihatan loh bahwa mereka punya bapak yang hebat. Oh ya, padahal sebetulnya punya banyak Baru banget. belakangan gua sadar ya. Itu dulu temen gua yang itu bapaknya rumahnya gede banget. Kita kan nggak pernah tahu. Iya. Enggak, zaman masih anak-anak itu kan nilai-nilai itu kan nggak masuk dalam
dalam mindset kita. Nggak masuk dalam Keluar mindset. sekali, gila itu si A bokapnya ternyata orang gede ya. Zaman dulu kita nggak tahu. Nggak tahu dan kita nggak mau tahu sih sebenarnya. Nggak terlalu penting ya. Oke, buat lu gaya hidup penting nggak penting? Ya penting lah, gaya hidup yang ini ya, yang cocok buat lo sendiri. Orang kan memang harus punya gaya hidup, your own lifestyle, the way you enjoy life. Ya itu kan gaya hidup. The way you spend your time, ya, either with family or with friends, ya, atau you would spend your time habisin waktu lo di office atau di kerjaan lo. Itu semua pilihan lo, ya. Bagaimana lo ngabisin hidup lo, that's lifestyle. Jadi bukan hanya fashion sih. Dan sekarang gaya hidupnya Once adalah ada di restoran Mayoshi. Ya ini karena baru 2 bulan, gue mesti nyicipin setiap makanan ini. Ya udah kalau gitu, Setiap kali gue kita datang pengen gua tahu nih nyicipin. buat teman-teman di rumah aja, apa yang bisa di share nih? Apa yang kita bisa share? Ini tadi pesanan gue mana tuh? Belum? Mana pesanannya? Iya. Kita lihat suasana. tadi udah. Cek, bisa ini apa? Di-explain tentang explain tentang suasana di sini. Ini apa aja nih, Cek? Ruangan-ruangan ini. Oh ini tempat ini kan konsepnya kan dapur. Iya. Dapurnya segini, dapur terbuka gini. Ya. Dapurnya terbuka gini, jadi orang bisa ngeliat yang lagi masak. Dan juga banyak beberapa makanan kan sudah disiapkan, jadi tinggal kita angkatkan. Ada juga yang disiapin di sini. Yang baru dipakai, yang fresh from the oven. Ya. Di atas ada ruangan. Tadi di atas itu ada biliar ya. Iya. di atas Ada ruangan. biliar. Nah ini Terus hati-hati. dan ini Hati-hati. tempat duduknya di sini. Biasanya Ini udah terasnya di belakang. Nah di sini sebenarnya kita nawarin View. kita tuh nawarin tempat terbuka yang mana orang jadi merasa lebih amannya dari interaksi jarak dekat ya. Iya. Jadi kan tempatnya kebuka, open gitu. Ya nggak bikin takut. Ini kalau kita muter ngikutin putaran danau ini tuh sekitar 1,7 km ya. Iya. Iya. Tapi seru lah. Kilo. Kalau di sini nongkrong sambil makan ikan cakalang, Iya. Enak. ikan roa, panada, terus ngeliat view itu seru banget. Ya lo kalau di sini jadi lebih rileks aja ya, gue seneng. Cek, udah 2 bulan. Apa yang lu bisa jelasin tentang bisnis ini setelah 2 bulan? Sebenarnya gue nggak terlalu expect atau berharap ya bahwa bisnis ini begitu cepat bisa jalan gitu. Tapi optimis dong. Ternyata memang benar sesuai dengan perhitungan kita bahwa konsep terbuka ini disukai orang-orang. Outdoor ya. Itu hanya salah satu. Tetap kalau menurut gua makanan yang enak penting banget. Makanan artinya ininya konten Kualitas menu ya. Itu lebih penting. Nah, tapi kalau thank you udah datang ya. setelah 2 bulan ini udah ketahuan nggak orang itu suka masakan apa aja? Hah? Suka masakan apa? Ini sini Cek. Ini nih. Apa? Tanda tangan nyokap Josephine. Ini tanda tangan nyokap ya? Tanda tangan nyokap. Bukan tanda tangan nyokap, ini cuma Ini ya grafis aja namanya ya. dia aja buat ketahuan namanya. Kalau tanda tangan kan lebih susah pakai kuas. Tapi biasanya kalau dia melukis memang dia bikin Ada tulisan nama. Nah, ini apa? Nah, Ini sebenarnya Once nih. enggak nih, ini sebenarnya gua Guys, Gua ini mau nyoba juga, gua belum pernah makan ini. Oke, ini apa namanya? Masakan apa namanya, Mbak? Poison chicken. Apa? Poison chicken. Poison? Poison. Poison ya? Apa tuh sih gua? Poison. Ini termasuk resep nyokap nggak? Bukan. Ini gua juga baru mau makan. Oke, ini ayam kayak ayam itu ya? Poison. Oh, poison chicken. Dia tuh ayam dia apa ya? Ayam Ya. fillet pakai saus Cuci dulu. hoisin. Ini. Ada lagi ya?
Mau coba ya? Iya, makan. Lu sih masih makan ini ya? Lu belum belum? Belum. Enak. Ini ayam apa nih? Ayam Bukan negeri karena apa ayam restoran kampung? punya gua, bukan? Ini dia pakai ayam negeri ya? Iya. Ini ayamnya diapain sih? Di pan fried aja. Ya ayam. Dimasak di pan, di slice, dimasak pakai hoisin sauce. Terus di Hoisin itu saus ya? hoisin itu saus, rasanya dia manis. Hoisin saus. Mantap nih. Mantap ya? Mantap. Gini, kan biasanya di restoran-restoran itu ada menu andalan kan. Nah, yang lu udah hitung sama keluarga nih, yang jadi andalan di sini kira-kira apa? Kayaknya yang ini. Apa? Nasi cakalang. Apa? Nasi cakalang orang suka. Nasi cakalang, Sirloin mata. Sirloin sambal mata. nasi cakalang pampis, sirloin Ya, sambal itu aku mata. dulu. Itu selalu dicari ya. Kayaknya guys kita coba nasi cakalang nanti Ais ya. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.